Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemandangan di mana bumi sudah tercemar polusi, yang pada akhirnya umat manusia harus bertarung satu sama lain untuk bertahan hidup dengan cara membangun base masing-masing. Terlihat bahwa penjaga jalan baru saja menghabisi seorang penyusup, yang mana kita akan difokuskan kepada seorang pesepeda bernama Kelan. Kelan ini merupakan orang yang friendly dengan penjaga jalan itu, dan ia pun dipersilahkan untuk lewat. Saat tiba di tujuan, Kelan ternyata sengaja menghampiri seseorang, yaitu kekasihnya. Ia ternyata baru saja pulang berkeluyuran untuk mencari bahan-bahan makanan. Yang maka dari itu, tak heran jika kekasihnya yang bernama Melinda begitu rindu kepada Kelan. Tak lama kemudian, base-nya Kelan didekati oleh seorang kakek tua. Melihat kedekatan kakek itu, Kelan pun hanya bisa mengancam dengan mengacungkan senjata. Dan atas ancaman itu, si kakek yang gak tahu mau datang untuk ngapain langsung perlahan mundur. Dimana ia pun telah kembali ke base-nya untuk membangun beberapa jebakan. Dan tentulah, tanpa adanya toleransi, kakek ini akan menghabisi siapapun yang masuk ke wilayahnya. Lalu, kediamannya Kelan kembali dihampiri oleh orang asing. Orang-orang itu terlihat memantau seperti merencanakan sesuatu. Yang mau tak mau, sepanjang hari, Kelan hanya bisa menjaga kediamannya. Singkat cerita, Melinda yang sedang memasak pun akan memetik sayur mayur dari kebun mereka. Sayangnya, saat itu juga, kakinya harus tergores oleh seng karat yang berada di belakang rumah. Alhasil, Melinda terus menjerit kesakitan serta panik setengah mati. Karena ternyata, dalam keadaan seperti ini, obat merupakan barang yang begitu langka. Kelan sendiri tak mendapatkan obat di base-nya yang tentu saja hal ini akan membahayakan nyawanya Melinda. Apalagi sepanjang malam, Melinda cuma bisa jerit-menjerit karena bengkak di kakinya yang semakin memburuk. Yang pada akhirnya sepanjang malam itu, Kelan hanya bisa menemani Melinda sampai-sampai ia tidak tidur. Dari sini, Melinda hanya bisa bersedih, yang berujung Kelan pun kesal serta merasa tak berguna karena ia tak memiliki obat sama sekali. Di sisi lain, kakek tua yang bernama Summer mulai sadar lagi akan kedatangan orang asing. Tak main-main, kali ini Summer sengaja mendiamkan orang-orang itu. Dimana cukup dengan mengeker senapannya, Summer pun menonton secara jeli bagaimana jebakannya mampu berfungsi dengan sempurna. Kaki benar-benar remuk dibuat oleh perangkap yang ia buat. Dan setelah itu, kedua orang asing yang telah lumpuh langsung dieksekusi oleh Summer. Tak ada ampun yang ia beri karena Summer tak ingin ada siapapun yang menginjak wilayah base-nya. Selesai eksekusi, Summer segera merapikan jejak-jejak kedua dari jasad itu. Pada lain situasi, Kelan pun memberikan sebuah pistol kepada Melinda. Kalian tak bukan, Melinda akan tinggal oleh Kelan yang berniat mencari obat-obatan. Karena wajar saja, di hari pertama ini, luka Melinda kian memburuk. Yang tentunya setelah keluar dari base, Kelan harus terus bertindak respek tanpa menunjukkan perilaku mencurigakan. Ternyata, ia terus melakukan ini selama belasan tahun semenjak bumi mulai tercemar. Tak heran, di satu wilayah saja bisa ada beberapa base. Masing-masing base merupakan milik orang berbeda yang selalu dijaga oleh pemilik rumah. Ya, kalau bisa sih jangan sampai mengusik base-base orang ya. Tapi di sini, Kelan malah datang ke sebuah rumah yang ia hampiri secara terang-terangan. Rumah itu pun terlihat sepi tanpa adanya orang sama sekali. Hebatnya, Kelan berjalan pelan tanpa takut ada perangkap yang terpasang. Hingga pada akhirnya ia masuk ke dalam rumah serta langsung membuka lemari senjata. Dan tiba-tiba saja muncullah Summer yang ternyata ini adalah rumahnya. Summer pun segera mengambil ancang-ancang untuk menembak Kelan. Summer bingung kenapa Kelan bisa masuk tanpa terkena perangkapnya. Yang ternyata Kelan sebenarnya sudah memantau gerak-gerik Summer sendiri lama dikarenakan Summer hanya tinggal seorang diri. Tak lama dari itu, di luar rumah sekelompok orang mulai mendekati kediaman Summer. Yang seketika Summer pun segera meminta bantuan Kelan untuk membantunya bertahan. Dengan jumlah penyerang yang jauh lebih ramai, Kelan tak tahu harus memulai dari mana. Yang pada ujungnya Summer harus bertahan seorang diri. Ia pun menyerang satu persatu, sementara itu Kelan hanya bisa bersembunyi. Hebatnya, tak butuh waktu lama, para penyerang langsung mundur. Karena tentu mereka tak berani menginjak halaman base dari Summer yang begitu ketat.
Namun disinilah Summer pun mulai tertarik dengan kelihayan Kellan dalam membaca situasi. Summer yang awalnya sinis, kini mulai merasa respek kepada Kellan. Dan pada akhirnya, Kellan berkata jujur bahwa ia sengaja datang untuk meminta obat-obatan yang disimpan oleh Summer. Sontak, Summer kembali tercengang karena semenjak bumi dilanda kehancuran, hanya Summer seorang yang menyimpan baik seluruh obat. Merasa harus membantu, Summer pun berkenan untuk memberi. Tapi pemberian itu harus dimulai dulu dengan hari pertama Kellan di rumahnya Summer. Kellan diminta membantunya selama 7 hari untuk memperkuat base ini sembari bertahan. Ia diberitahu segala bentuk pertahanan yang berada di sekitar rumah ini. Bahkan, beberapa titik perangkap yang tak diketahui Kellan turut diberitahu. Sembari diajari dan dibimbing, Kellan sendiri mampu menangkap dengan cepat. Bahkan, ia dipercaya untuk melakukan instalasi pertahanan di rumah ini. Dengan mengandalkan tenaga air dan juga matahari, Kellan berinisiatif untuk membuatkan Summer alat pemantau. Alat itu nantinya akan memantau bagian belakang rumah yang tak selalu terpantau oleh Summer. Secara perlahan namun pasti, proses instalasi cukup memakan waktu. Summer sabar menunggu apa yang sebenarnya ingin dibuat oleh Kellan. Dan setelah tenaga matahari sudah terserap, proses terakhir pun semakin dekat. Beberapa waktu setelahnya, kamera pemantau ini buat Kellan mulai berfungsi. Dengan mengandalkan 2 sumber tenaga alam, Summer benar-benar bersyukur atas kehadiran Kellan. Namun dibalik itulah, Kellan lupa bahwa ia punya kekasih yang harus diobati. Melinda yang tak tahu kenapa Kellan tak pulang-pulang pun hanya bisa meluapkan rasa sakitnya dengan cara memberantakan sisi rumah. Cukup lama bagi Melinda untuk bisa reda dari tantrumnya. Kemudian, Kellan bersama Summer pun sudah 2 hari bersama-sama. Yang kali ini mereka diserang oleh orang-orang yang sebelumnya sempat datang ke base-nya Summer. Ya, dengan serangan secara tiba-tiba itu, perlawanan pun terus dikerahkan. Dengan maksud saling berebut base, Summer nggak tinggal diam untuk menghabisi orang-orang tersebut. Bahkan, ia jauh lebih banyak gerak daripada Kellan. Kellan sendiri tipikal orang yang nggak tega untuk membunuh, dan ia lebih cinta damai. Tak heran Kellan bisa pergi kemana-mana dan ia diizinkan mondar-mandir oleh penjaga perbatasan. Berbeda dengan Summer yang otoriter dalam menjaga wilayahnya. Tak berasa, hari ketiga sudah tiba. Tersisa 4 hari lagi bagi Kellan untuk bisa mendapati obat yang ia cari. Tapi di sini, Kellan harus merancang lagi seluk-beluk bertahan yang belum terpikirkan oleh Summer. Dengan alat seadanya, perangkap yang baru kembali disembunyikan di halaman rumah. Ilmu perangkap ini tentu berguna bagi Kellan yang belum memasang satupun perangkap di halamannya. Ya, intinya mereka saling mengisi. Kellan sendiri mampu membuat jendela khusus untuk menembak ataupun bertahan dari tembakan musuh. Dengan celah sekecil itu, maka musuh tak akan menyangka. Di lain momen, Melinda yang terus parno mulai dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang ternyata itu adalah anak kecil yang tak jelas mau apa. Setelah ditanya, ternyata kedua orang tua dari anak kecil itu telah dibunuh secara brutal. Dengan begitu, Melinda yang tak tega pun bertekad untuk mengurus dan menjaga Tia di base-nya. Hari keempat, Kellan bersama Summer yang terus-terusan berjaga di dalam base mulai dibikin sadar dengan suara bising dari beberapa drone. Ternyata, drone itu merupakan bentuk serangan yang sengaja diarahkan untuk melempar peledak dari udara. Jelas, Summer pun tahu bahwa sirkuit drone telah dirombak agar bisa mengambil tenaga dari cahaya matahari. Bukan tidak pintar, para penyerang begitu nafsu dengan benteng pertahanan dari Summer. Karena dengan ilmu dan juga bentuk pertahanan yang ia miliki, semua orang menjadi tergiur. Mau tak mau, Kellan harus beraksi untuk menembak drone yang datang satu persatu. Jendela yang ia buat pun benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya butuh beberapa detik, 1, 2, 3, dan bahkan 4 drone berhasil dimusnahkan. Melihat cara ini kembali gagal untuk menembus base-nya Summer, para penyerang harus melakukan baku tembak. Tapi ya tentu saja, Kellan nggak bisa tinggal diam. Apalagi Summer yang begitu barbar sampai-sampai para penyerang segera dipukul mundur. Di lain tempat, Tia begitu happy karena ia bisa dirawat oleh Melinda. Melinda yang berusaha beraktivitas meskipun kakinya luka parah. Dan tentunya di balik itu, Melinda kembali dikejutkan dengan satu hal. Bukan hanya Tia yang sedang memainkan pistol, tapi di ujung sana terdapat seorang pria yang mulai mendekat. Alhasil, pistol yang dipegang Tia segera diberi kepada Melinda. Melinda pun gak main-main untuk menjauhkan diri dari pria tersebut. Beruntung, berkat sebuah pistol yang dititipkan Kellan, mereka berhasil bertahan. Tanpa adanya listrik, malam hari yang penuh waspada pun harus dilewati saja. Di hari kelima, Kellan yang sedang sibuk memasang perangkap baru pun langsung dikejutkan dengan keberadaan seseorang.
Yang ternyata setelah diancam, Summer bergegas menahannya. Bukan tanpa alasan, Summer ternyata sengaja mengadopsi seorang anak yatim yang tak lagi memiliki orang tua. Anak laki-laki bernama Robbie ini disembunyikan di dalam gudang oleh Summer semenjak Kellan datang ke rumahnya. Karena tentu saja, dari apa yang dijelaskan, Robbie adalah anak yang begitu malu untuk bertemu orang. Selain malu, tentu ada rasa trauma yang mengancam atas kematian kedua orang tuanya. Dengan begitu, selain Melinda yang merawat Tia, Kellan bersama Summer pun harus merawat Robbie. Tapi bedanya Tia bersama Melinda tak mendapati keamanan yang pasti. Pada hari ke-6, Kellan dikejutkan dengan kedatangan orang asing yang sengaja mengambil hasil kebun dari Summer. Summer yang diberitahu pun tak bisa tinggal diam dan baku senjata harus berlangsung. Jelas, perbedaan kualitas membuat kedua orang itu harus gugur dalam hitungan detik. Yang ujungnya, tubuh mereka berdua berakhir terkubur di dalam tanah. Atas kontribusi Kellan yang begitu luar biasa, Summer pun benar-benar merasa tertolong. Terhitung 6 hari berjalan, Kellan memiliki peran yang tak disangka-sangka oleh Summer. Bahkan bukan hanya itu, baru saja bertemu Robbie dalam waktu kurang dari 24 jam, Kellan berhasil CS-an dengan anak tersebut. Sayangnya, sebelum hari ke-7 tiba, Melinda mulai tak kuat alias drop. Ia benar-benar tepar yang sueknya Tia harus bersembunyi juga dari serangan orang asing. Orang itu berhasil masuk ke rumahnya Kellan yang benar-benar polos tanpa perlindungan. Ya mau tak mau, Tia pun hanya bisa pasrah serta diancam untuk mengikuti segala kemauan dari orang tersebut. Bahkan ia turut diajak untuk asik-asik di dalam rumah. Yang untung saja Melinda mulai tersadar dan orang tersebut segera dihajar tanpa ampun. Dimana dari situ pria tersebut hanya dibuang begitu saja dalam kondisi pingsan. Singkat cerita, hari ke-7 sudahlah tiba. Seminggu berlalu, Kellan masih sibuk bertahan bersama Summer di rumah tersebut. Tak henti-hentinya para musuh terus berusaha untuk merebut base ini. Yang kali ini, pihak berbeda kembali mengancam serta menyusun strategi secara rapi. Setelah sedikit tahu dengan bentuk pertahanan dari rumah ini, sebuah kendaraan baja pun turut diturunkan. Kendaraan yang dibuat seadanya itu benar-benar menjadi tameng untuk menerobos masuk ke rumah tersebut. Tak main-main, sebuah papan sudah disiapkan juga agar mereka bisa berjalan tanpa menginjak perangkap di tanah. Bentuk antisipasi ini tentu saja cukup di luar dugaan dari Summer, yang mana Kellan bersama Summer turut kerepotan. Hingga pada akhirnya, demi mencari aman, pihak penyerang sengaja ngendok di halaman tanpa waktu yang ditentukan. Malamnya, kediaman Melinda kembali dihampiri oleh penyerang. Tapi kali ini Melinda nggak mau tinggal diam dan ia benar-benar membabi buta untuk mengeksekusi orang-orang tersebut. Sama seperti Melinda, base-nya Summer kembali diserang di kondisi gelap. Tak ada kata untuk tidur nyenyak, yang mana siap siaga merupakan nomor 1. Sedangkan Robbie disuruh bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Dan selama malam berlangsung, proses bertahan terus dikencangkan. Tapi sayang Kellan bersama Summer nggak tahu ada satu orang yang menyusup ke ruang bawah tanah. Kellan dan Summer sibuk menembak para penyerang yang berada di halaman rumah. Sampai-sampai Robbie sendiri sudah didatangi oleh satu pria secara diam-diam. Yang secara tegas pria tersebut segera membungkam Robbie. Dan setelah Robbie diam, orang itu turut masuk ke rumah untuk menyerang dari belakang. Yang mana pada keadaan inilah, para penyerang berada satu langkah di depan. Dan ujungnya keadaan tak terduga harus menimpa Summer beserta Kellan. Summer berhasil dihajar dan Kellan harus terpojok. Namun Kellan gak tinggal diam, di mana sebuah jaring telah terpasang di atas plafon dan menjerat pria itu. Ya, inilah bentuk pertahanan yang luar biasa. Apalagi kamera pemantau buatan Kellan benar-benar berfungsi untuk memantau pergerakan penyerang di halaman belakang. Dari situ Summer yang kebetulan tersadar langsung menyalakan satu hal, yang ternyata ia telah memasang air asam di atap rumah bagian belakang. Dengan begitu, orang-orang tersebut berhasil dilumpuhkan tanpa bisa masuk sama sekali. Kagetnya hal ini tidak diketahui oleh Kellan, karena ternyata air asam nggak bisa dipakai terus-menerus serta harus dijaga ketersediaannya. Tapi dari cara bertahan itulah, orang-orang tersebut benar-benar terkapar perih. Hanya saja di posisi ini, pria penyusup sengaja dibebaskan oleh Kellan. Tindakan Kellan pun turut membuat Summer kecewa sekaligus kesal. Terlebih orang itu telah membungkam Robbie tanpa sepengetahuan Summer sama sekali. Yang pada akhirnya, luapan emosi harus dilontarkan kepada para penyerang yang terkena cairan asam. Mereka semua ditembak habis tanpa ada satupun yang tersisa. Atas kejadian semalam, 8 hari telah dilewati oleh Kellan. Ia pun berhasil untuk menuntasi tanggung jawab yang diberikan oleh Summer, di mana Summer secara fair mengakui keahlian serta kemampuan Kellan. Celakanya,
Melinda udah drop parah. Dan tentulah Tia nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa seorang diri. Di momen seperti ini, Kellen diizinkan untuk pergi. Tapi Kellen cukup terkejut karena ternyata Summer turut menyuruh Robbie untuk ikut dengan Kellen. Summer nggak mau nyawa Robbie terancam akan banyaknya para penyerang yang datang. Dan sebelum pamit, sekantong obat segera diberi kepada Kellen. Selama 8 hari perjuangan, obat-obat itulah yang dicari oleh Kellen. Dan tentu dengan cepat Kellen segera pergi, di mana Summer sendiri kembali memulai hari untuk siap siaga. Lantas, dengan melewati penjaga perbatasan yang sama, Kellen pun segera beranjak. Dan ketika sudah sampai ke rumahnya, Kellen terkejut dengan Tia yang siap siaga untuk menembak. Meski nyaris mati konyol, Kellen pun langsung fokus untuk memeriksa Melinda. Ya, di posisi ini tak ada yang lebih penting selain memberi obat yang ia dapat. Dan setelah itu, barulah pistol yang dipegang Tia pun kembali diambil alih oleh Kellen. Singkat cerita, Melinda langsung tersadar setelah beberapa jam. Obat itu benar-benar luar biasa yang bahkan Melinda merasa pulih secara cepat. Dan kali ini Tia nggak perlu merasa sepi lagi, karena ia mendapat teman baru di rumah tersebut, yaitu Robbie. Di lain situasi, Summer yang sendirian turut mengobati luka-lukanya. Namun karena faktor umur, Summer pun tumbang, yang untungnya ada Kellen di situ. Kellen yang ingin membalas budi segera merawat Summer secara hati-hati. Dengan kantong obat yang diberi Summer, Kellen tahu bahwa haknya telah terpenuhi dan Summer harus diobati juga. Salut sih untuk Kellen, dengan sifatnya yang konsisten untuk tidak mengganggu membuat ia mendapat respek dari setiap orang. Tapi disinilah, secara tiba-tiba, suara teriakan orang mulai terdengar dari atas. Yang ternyata para penyerang terlihat beraksi dengan parasut. Mereka mencoba cara lain yang tentunya tak perlu menginjak tanah sama sekali. Tanpa ada cairan asam dan juga merangkap, mereka pun berhasil mendarat di atap rumah dari Summer untuk melempar peledak melalui serbong asap. Untungnya, Summer tahu siasat itu dan ia bersama Kellen berhasil bertindak secara cepat. Namun siapa sangka dengan mengandalkan tenaga surya, Summer telah menyiapkan aliran setrum di atas atapnya. Yang alhasil, para penyerang itu kembali keok. Pintar bukan sembarang pintar, siasat pertahanan dari rumah ini benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Melinda terlihat kabur untuk mencari Kellen. Ia rela pergi dengan kondisi kaki terluka, di mana Tia bersama Robbie tetap berjaga di rumah. Ya, pada saat itulah, pertahanan dari rumahnya Summer harus kembali disiagakan oleh Kellen dan juga si kakek tua. Apalagi para penyerang mulai beraksi dengan konsep serangan yang begitu terencana. Senapan jarak jauh sudah standby, tembakan beredet udah standby, dan bahkan tali seluncur udah terpasang. Namun gak mudah untuk menembus rumah ini. Dengan celah jendela yang sangat kecil, Kellen beraksi secara lihai. Ia terus memberi perlawanan dari celah tersebut untuk melumpuhkan tiap-tiap penyerang. Meski pada akhirnya hal itu tak berjalan dengan mulus, di mana tanpa disangka satu penyerang berhasil tembus. Dan seketika Kellen harus bermain dari jarak dekat sedangkan Summer tetap bermain di jarak jauh. Alhasil dari pertahanan ini, mereka pun berhasil menghabisi tiap-tiap penyerang. Namun ada satu hal yang masih mengganjal, karena pemimpin mereka mulai beraksi di akhir-akhir. Dengan alat pendeteksi logam, tak ada satupun perangkap yang mengenai wanita itu. Ia berjalan santai ke rumahnya Summer, di mana pasukan tambahan turut datang mengikuti jalur yang ia lewati. Secara beramai-ramai, Summer bersama Kellen pun harus diserbu di dalam rumah. Awalnya memang mereka benar-benar kesulitan untuk menghadapi gelombang ini. Tapi siapa sangka, ternyata Kellen masih memiliki pertahanan lain, yang mana kayu-kayu tajam mulai terlontar dari dinding. Ya, meskipun gak besar, tapi kayu-kayu itu berhasil menjadi game changer, yang hasilnya para penyerang mokat dalam kondisi tertembus. Namun, si wanita pang berhasil menodong Kellen yang kebetulan sedang lengah. Dan dengan terdodongnya Kellen, Summer sendiri harus dihajar bertubi-tubi. Melihat Summer yang terus dihajar, Kellen segera menunjukkan satu brankas kosong sebagai pengalih perhatian. Di samping itu, Melinda ternyata didampingi Robbie untuk menyusup melalui ruang bawah tanah. Dengan begini, mereka bisa menyerang secara diam-diam. Dan ketika waktu yang tepat tiba, aksi kejutan berhasil dilancarkan. Dari sinilah Summer bersama Kellen bisa beraksi juga, yang ujungnya semua penyerang langsung KO. Tanpa ada ampun, fokus mereka kali ini hanyalah mempertahankan rumah tersebut. Ialah rasa bahagia sekaligus bangga turut dirasakan setelah berhasil bertahan dari berbagai macam gempuran. Dan selepas itu semua,
Robbie, Kellen beserta Melinda langsung beranjak untuk pulang. Singkat cerita, Kellen turut membuat perangkap di halaman rumahnya. Berbagai bentuk pertahanan ia terapkan setelah belajar banyak dari Summer. Bahkan gak cuma perangkap, ia turut mendapat pasokan senjata yang nantinya akan lebih berguna untuk menjaga 4 nyawa. Dan pada akhirnya setelah itu semua, film pun berakhir dengan senyuman bahagia dari keluarga kecil Kellen.